أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين hunafa aw yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: man dalla ala khair falahu misru ajrun fa'ili. Sadaqallahul aliyul azim. Bapak pengurus Sajadah Fajar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh di mana azan dikemandangkan. Ini perintah nih, di mana azan dikemandangkan. Tentu azannya di masjid. Insyaallah 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah, salah satunya adalah hati yang selalu terpaut kepada masjid. Sekarang ada manusia majelis ulama yang mengatakan tak usah nak ke masjid, duduk aja di rumah. Semua amal kita dihabiskan, Pak. Malah nanti kita akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, yang mana penduduk bumi ini walau anna ahlal qura, kata Allah, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau manusia sudah tak percaya dengan ayat itu lagi, wah kacau dah. Sekiranya penduduk bumi ini, kata Allah, beriman, bertakwa kepadaku, maka akan aku turunkan barakah dari langit. Ya, di bumi ini kecil, langit kalau sudah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dijauhkannya segala-gala bala. Nah, kenapa Allah datangkan bala? Tentu macam-macam. Mungkin manusia ini banyak yang sudah cinta dunia. Saking banyaknya cinta dunia, kalau penduduk bumi ini 3 miliar, 2 miliar ini jauh dengan Allah, 1 miliar terbagi-bagi lagi. Yang makmurkan masjid mungkin 1% saja, jangan 10 lah, 1% saja. Bagaimana mau Allah kabulkan apa yang dipinta oleh manusia? Karena kebanyakan maksiat. Yang kedua, mungkin banyak manusia yang sudah melanggar hadis Nabi. Contohnya sekarang ini kan salaman tak boleh, padahal i'siru, kata Nabi, tebarkan itu salam. Nah, sekarang sudah dihilangkan kata-kata salam. Salam mau diganti dengan macam-macam. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau bagi orang yang beriman bertakwa, harus istiqomah kita. Harus kita pertahankan istiqomah. Makmurkan masjid, kemudian kalau dapat ya bagaimana kita bersilaturahim di mana-mana. Insyaallah Allah akan jauhkan segala bala itu. Ya, tapi saya diajarkan, Pak, Ibu, untuk menghindarkan bala itu, ulama mengajarkan kepada kita. Memang Nabi juga telah ajarkan kepada Aisyah, dikala kamu mau tidur, wahai Aisyah, bacalah, kata Nabi, Al-Quran 30 juz, kemudian baca selawat, kemudian baca istighfar, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi sebelum kau baca itu, kau tiup dulu tanganmu, tiup.
Sesudah ditiup bacakan itu. Sesudah dibacakan itu baru ditiup lagi. Sesudah ditiup barulah usap semua anggota tubuhmu kecuali kemaluan dan telapak kaki. Itu ajaran Nabi dah tu. Nah, ulama ada yang mengatakan kalau ingin jauh daripada bala, kita duduk pagi dan petang. Pagi kita baca, petang juga kita baca. Pagi kita baca, suruh baca, sesudah solat baca Al-Fatihah. Tapi tiup dulu tangan kita. Tiup dulu. Sesudah baca Al-Fatihah baru baca ayatul kursi. Sesudah baca ayatul kursi baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Barulah kita tiup lagi ke tangan kita. Baru disapukan. Nah, disapukan sambil baca selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah badan kita akan bersinar. Ya, kalau sudah bersinar bagaimana virus mau masuk? Insyaallah. Tapi jangan nak sombong. Hei virus, sini datang nih, aku nantang kau. Tak boleh ditantang. Ini karena makhluk Allah. Virus itu adalah juga makhluk Allah. Dan dia pasti akan berhikmat kepada manusia. Nah, sekarang kenapa dia tangkap virus? Mungkin ada manusia yang seperti Fir'aun sudah sombong kepada Allah. Contohnya, kenapa Allah datangkan ke Cina? Karena Cina sudah ateis, sudah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan, Allah taburkan ke muka bumi manusia yang penyakit lauhan, penyakit cinta dunia. Kalau sudah manusia banyak cinta dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ketakutan. Nah, umat Islam jangan takut. Insyaallah harus kita sabar, harus kita istiqomah. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi bernama Sa'ban. Nah, ada Sa'ban Pak ya. Ini bulan Sa'ban nih. Kalau Sa'ban ini Masya Allah, sholat 5 waktu ini duduknya pasti di saf paling kanan. Duduknya pasti saf paling kanan, paling terdepan. Tak mau dia datang duduk paling belakang. Duduk salat subuh duduk di situ. Sehingga dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, betul-betul luar biasa sampai orang kenal dengan namanya Sa'ban. Sampai Nabi SAW kenal dengan Sa'ban. Tapi hidupnya kan tidak selama sehat. Sewaktu dia sakit, Nabi tanya waktu salat subuh, ya sahabat, kemana Sa'ban nih? Sampai salat subuh Pak ditunda oleh Nabi. Untuk qomat itu ditunda. Biasanya 20 menit, ditambah Nabi 25 menit. Ayo kita tunggu dulu Sa'ban di Masjid Madinah itu. Karena 5 menit tak datang Sa'ban, langsung Nabi nyuruh Bilal bin Rabah untuk melakukan qomat. Maka selesai sholat, Nabi berdiri lagi. Wahai sahabat, siapa yang tahu dari rumah Sa'ban? 3 kali Nabi mengatakan begitu, baru ada sahabat paling pojok sekali angkat tangan. Ya Rasulullah, aku yang tahu dengan rumah Sa'ban. Kata Nabi, nanti kau jadi Bilal. Bilal, petunjuk. Ayo, siapa yang mau ikut? Kata Nabi. Ada belasan orang. Nah ini Pak Munir ini membawa jamaah belasan orang. Alhamdulillah. Siapa mau ikut di belasan orang? Lalu kata Nabi, ayo berjalan. Jalan kaki Masya Allah Pak, dari Masjid Madinah sampai ke rumah Sa'ban, perjalanannya sampai 3 jam. 3 jam jalan kaki. Kalau kita jalan kaki dari sini mungkin ke Jungkat kali Pak. Jalan kaki. Bayangkan betapa kuatnya lah Sa'ban. Setiap mau sholat dia datang. Kemudian Nabi sampai ke sana, ketuk pintu, mengucapkan salam. Begitu dibuka pintu, yang bukanya seorang wanita yang setengah baya. Melihat ucapan Nabi tadi, istrinya tadi itu ternyata istrinya Sa'ban. Sambil matanya masih merah.
Tentu Nabi bertanya, kenapa matamu merah? Ya Rasulullah, tadi sebelum Za'ban niat mau berangkat ke masjid, dia jatuh sakit, langsung meninggal dunia. Meninggal dunia, mau tujuan ke masjid, meninggal dunia. Mati syahid atau tidak? Syahid. InsyaAllah. Mati dalam masjid, syahid atau tidak? Syahid. Husnul khotimah atau tidak? Husnul. Sekarang tak usah ke masjid, mati di jalan saja. Kan dicegah Pak manusia supaya datang ke masjid, supaya mati di jalan, terkapar di jalan sana atuha. Mati dalam keadaan apa nak tahu? Memang jaminan Rasulullah, apabila wabah datang, jangan kita tantang, jangan kita datangi dia, malah kita jauhi, kata Rasulullah. Memang wabah itu penyakit adalah siapa yang meninggal dunia termasuk mati syahid. Yang Islam, yang bukan Islam bukan mati syahid, mati kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang orang Islam yang meninggal dunia itu mati syahid. Cuma syahid ini kan ada dua, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang penting bagaimana kalau kita mati syahid akhirat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi Nabi bertanya kepada istrinya, kenapa nangis? Suami saya bernama Za'ban meninggal dunia. Apa yang diucapkannya tadi sebelum meninggal dunia? Karena Nabi tahu itu. Dibisikkan oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sebelum dia meninggal dunia tadi ada 3 ucapan yang kedengaran oleh telinga saya. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang jalan kaki 3 jam itu minta jauh lagi. Ya Allah, kenapa tidak lebih besar lagi? Ya Allah, kenapa tidak semuanya Engkau berikan kepadaku? Barulah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena sudah dilihatkan oleh Allah, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, yaitu sungai-sungai yang mana surga yang diberikan oleh Allah, dilihatkan oleh Allah kepada orang yang datang ke masjid, yang melangkahkan kakinya ke masjid, matinya mati syahid, insyaallah. Dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Padahal Za'ban ini dari rumah ke masjid itu 3 jam dalam perjalanan dengan susah payah. Kemudian dalam perjalanan lagi, kemudian kenapa tidak lebih besar lagi? Karena dilihatkan Allah, karena Za'ban ini kalau berangkat solat subuh selalu bawa baju yang agak tebal, baju jas lah Pak. Di Madinah ini kan ada 2 musim, ada musim panas, ada musim dingin. Sampai sekarang Pak, kalau udah subuh, masya Allah dinginnya bukan main di Madinah. Ada musim Pak. Nah, kalau musim panas sekali, kalau musim dingin gigil. Bawalah jas. Begitu dalam perjalanan ketemu dengan orang yang sangat kedinginan sekali. Tanpa terasa dia buka bajunya, dia sedekahkan bajunya itu. Masya Allah, sedekahkan bajunya, dia korbankan, dia namanya ikram kepada yang kedinginan demi untuk melaksanakan sholat. Kemudian dalam perjalanan karena jauh, Za'ban selalu bawa bekal, yaitu roti, bekal. Dalam perjalanan ada ketemu dengan orang yang lagi kelaparan, dikasihnya makanan. Insyaallah 3 ini dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Za'ban sebelum meninggal dunia. Subhanallah. Ini istiqomah. Mudah-mudahan bapak-bapak juga istiqomah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini juga istiqomah. Pertama adalah istiqomah cinta kepada masjidnya. Kami mohon maaf Pak, karena pengumuman dah berapa minggu selama penyakit ini datang, masya Allah, jamaah kita ditakut-takuti Pak, karena selalu melihat HP ini di WA,
dibaca-baca macam-macam komentarnya. Tak boleh ke masjid lah, nanti virusnya datang lah. Tak boleh. Akhirnya ada yang solatnya tu Masya Allah, ini bisa penuh nih Pak kita solat nih. Kenapa? Kena 1 meter. Bayangkan tuh antara makmum dengan makmum ada yang 1 meter. Katanya di Pontianak ada tuh Pak, ada katanya solatnya kayak gitu. Insya Allah, malah Nabi mengatakan rapat dan luruskan. Malah kita takut. Kenapa? Gayanya seperti kita curiga nih. Salaman dengan saya nih, bawa virus Bapak nih, bawa virus Bapak nih. Ini kan bahaya Pak, mencurigai. Padahal kita tadi pagi-pagi sudah wudhu. Kan diajarkan kitab taharah. Kok tidak yakin dengan tangan kita yang mempunyai enzim yang luar biasa nih? Enzim nih tangan kita nih, Masya Allah, tidak ada penyakit. Cuma karena salaman tadi, kecuali yang kita salami itu adalah orang bawa penyakit. Salaman mungkin ini kok dicurigai orang yang sama-sama ibadah. Paling-paling Bapak ke sini yang pakai motor megang stang motor aja mungkin. Tapi kan tak mungkin najis. Mungkin Bapak yang bawa mobil tadi mungkin megang pintu mobil kemudian setirnya mungkin, tapi tak mungkin bawa najis. Kok kita tidak boleh salaman, harus sholatnya jauh. Ajaran siapa tuh Pak? Model baru ya sholat. Ini Pontianak dah ada kayak gini. Insya Allah. Kata saya, masjid kita ini Al Khairat ini orang mukiman, orang yang ada di sini. Kalau di sini ada sumber tadi penyakit di sini, memang nggak boleh kita suruh datang ke masjid. Kalau dia batuk-batuk, contohnya, takut juga itu bisa menular. Tapi kalau masih sehat begini, Insya Allah, saling mencurigai, Pak jangan salaman Pak, bahaya Bapak nih. Masya Allah, nggak ketersinggung kalau kawan dikatakan gitu. Nggak ada istilahnya insya Allah. Allah telah jamin dengan cara kita wudhu yang sempurna. Wudhu tangan kita tidak cuci betul-betul. Sekarang sabun laku Pak, sabun cair tuh. Kenapa? Di mana-mana ada cuci tangan. Di pasar ada cuci tangan. Ya kayak seperti tangan kita ini mengandung bakteri. Auzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya cerita sedikit dah. Sekolah saya kebetulan saya guru agama Pak. Yang tadi praktek tadi yang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis ini Masya Allah, udah saya tetapkan Pak. Buku saya kasih kepada siswa, nih buku. Jadi setiap masuk dengan saya wajib menghafal 1 Al-Quran. Jadi kelas 1 itu Asmaul Husna udah hafal semuanya. Asmaul Husna. Kelas 2 wajib menghafal 10 surah daripada Juz Amma. Pokoknya panjang-panjang. Kalau hukul huwallah tidak saya lakukan tuh. Sah, itu pasti hafal semuanya. Kemudian 10 hadis. Ini kelas 2 Pak, 10 hadis. Saya pilih hadisnya. Ternyata budak-budak itu SMA ini cerdas otaknya Pak. Kalau kita lihat, kalau saya ajarkan mandala, diikuti 3 kali dia duluan dihafal daripada saya. Mandala ala khair, mandala ala khair. Semuanya pulang tuh membawa bekal pulang ke rumah, dia mulai menghafal di rumah. Mandala ala khair. Bapaknya bangga Pak melihat anaknya hafal. Yang kedua, saya tekankan kelas 2 ini wajib fardu kifayah. Yang namanya hafal. Kalau sholat jenazah tuh Pak, ya Allah sudah pandai-pandai. Sampai mandikan jenazah, sampai ngapankan jenazah. Ini praktek Pak, saya bawa. Ayo. Setiap pelajaran saya, setiap minggu sekali masuk dengan saya tetap wajib menghafal bacaan sholat jenazah. Karena segala langkah Pak yang namanya hafal sholat jenazah. Saya panggil budak-budak, saya panggil yang nyolatkan jenazah Pak, boleh dihitung yang pandai. Kita sini nih ada meninggal dunia, ayo bapak-bapak, banyak yang merokok, yang duduk di kursi, tak bergerak hatinya untuk nyolatkan jenazah. Ditanya kenapa Pak? Tak tahu. Ya banyak yang tak tahu. Orang masjid pun banyak tak tahu. Yang datang ke masjid tuh sudah tahu tak bacaan sholat jenazah? Tak tahu.
Ya Allah, paling mudah kan bacaannya. Saya ajarkan, alhamdulillah. Jadi kata Rasulullah, siapa yang nyolatkan jenazah sebanyak 40, untunglah bapaknya yang disolatkan itu, untunglah mamaknya yang disolatkan oleh anaknya. Insya Allah. Yang saya cari sekarang sih anaknya jadi imam. Kalau bapaknya meninggal dunia, anaknya yang jadi imam. Kalau bapaknya meninggal, ya, ibunya meninggal dunia, anaknya lah yang jadi imam. Subhanallah, subhanallah. Ini orang lain yang jadi imam, kita tidak tahu benar atau tidak. Ya Pak ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita selalu istiqomah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya juga mau minta maaf sekaligus lah nih mewakili daripada pengurus masjid. Kebetulan saya ketua masjid ini mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak atas kedatangannya bersilaturahim ke masjid kami ini. Kemudian mohon maaf Pak, yang biasanya kalau sholat subuh kita ini Pak sekitar 3 saf setiap subuh. Nah, kalau dah ada pengumuman begitu, banyak yang takut. Imam-imamnya pada lari nih Pak, tinggal saya seorang lagi. Imam-imam yang kita tunjuk nih, yang saya jadwalkan itu tak ada yang datang. Kenapa? Kenapa nak datang? Takut Pak katanya. Masya Allah, tak mau datang ke masjid. Kemarin Jumat kita tak sholat sini Pak. Kita apakan? Karena peraturannya sudah dari Majelis Ulama mengatakan tidak boleh sholat di sholat Jumat. Jadi tak maulah, kena banyak suara begini, udahlah kita tak usah sholat Jumat sini lagi. Tapi minggu depan nanti tetap sholat sini. Kita kabulkan dulu Majelis Ulama, walaupun bertentangan dengan hati saya tak mau meninggalkan sebenarnya. Karena sudah mengabulkan ulama. Kalau ditanya nanti, ngapa masjid kamu ini tetap mengadakan Jumatan? Nah, tetap kita bilang bahwa minggu lalu sudah kita tidak ada Jumat. Akhirnya banyak yang lari ke mana-mana Pak. Ya, cari yang ada solat Jumat. Banyak masjid yang tak solat Jumat kemarin Pak. Tapi tidak tahulah minggu ini. Kalau masih ada Majelis Ulama mengatakan tak boleh solat Jumat lagi, udah kacau lah. Jadi banyak pertentangan. Tapi insya Allah di hari Jumat ini akan kita adakan solat Jumat berjamaah insya Allah. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.